wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat dan juga bisa berkumpul bersama di kelas pagi hari ini Makhorijul Huruf bersama dengan Uni Silvi. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau beserta pengikut-pengikut beliau lainnya. Semoga kita semua nanti juga menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama di jannahnya Allah pada akhir nanti. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pengajar kita pada pagi hari ini, Uni Silvi, dipersilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi setelah libur yang cukup lama ya. Setidaknya untuk Anda, kalau Anda lihat dari jadwalnya ternyata panjang ya, sebetulnya tidak libur kelas-kelasnya. Oke, baik. Jazakumullah khairan telah memberikan Anda waktu, kemarin memang memerlukannya. Kita akan masuk kepada dua huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas karena kita telah mempelajari sebelumnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dan tengah. Kembali diingatkan bahwa makharijul huruf itu ada 5, yaitu yang pertama kalau dari tenggorokan atau al-haq, lalu dari lidah kita, dari lisan kita, udah 2, yang ketiga dari bibir kita, asyafatan, yang keempat dari rongga mulut, ya, dan yang kelima dari rongga hidung. Baik, dari edisi kita yang keluar hurufnya dari makharijul huruf, maka dari tenggorokan bagian bawah sudah kita pelajari, yaitu hurufnya hamzah dan ha, dan tenggorokan bagian tengah itu adalah terakhir huruf ain dan ha. Nah, dan ini adalah huruf terakhir dari 6 huruf yang keluar dari al-haq, yaitu huruf ghain dan ha. Kita akan mengenalinya kedua-dua huruf ini, bagaimana mereka samanya, bagaimana mereka berbedanya, bagaimana hukumnya, bagaimana kesalahannya, gitu ya. Kita mulai dari makhrijul hurufnya. Ini kita lihat dari huruf itu dibaca dari makhrajnya yang benar dan sifatnya yang benar. Maka kita langsung lihat sekaligus. Ya, kita lihat bagaimana sih tenggorokan bagian atas itu. Tenggorokan bagian atas itu adalah tenggorokan di mana sebetulnya sudah ada bermulanya lidah di situ. Gitu ya. Kembali huruf tenggorokan bagian atas itu sebenarnya didefinisikan sebagai tenggorokan paling akhir di mana sebetulnya pangkal lidah sudah ada di situ. Ya, jadi tidak heran ada sedikit ulama yang mendeskripsikan bahwa kedua huruf ini ghain dan kha masuk juga ke huruf pangkal lidah. Tetapi kita karena kita mengikuti guru-guru kita yang mengajar di Indonesia ini dari Imam Hafiznya, jalurnya Syatibiyah itu mendefinisikannya menggunakan tenggorokan bagian atas, maka kita pelajari di situ ya. Nah, di mana nanti sifatnya itu adalah pangkal lidah ini tetap kena ke bagian rahang atas, ya, rahang yang bertulang di paling belakangnya, di paling akhir daripada tenggorokan, dan sifatnya menggesek. Kita lihat di sini kalau lihat dari tabel itu ada 5 kategori sifat. Kita lihat dari paling bawah dulu. Ini cara mengucapkannya disebut ismat, itu susah, ya. Jadi susah karena dia keluar dari tenggorokan, ini susah untuk diproduksi oleh mulut kita ya, dari bagian makhrijul huruf itu susah. Kalau dilihat dari bagian langit antara lidah dengan langit-langit ini terbuka. Ya, terbuka atau kita sebut sebagai infitah. Mulutnya terbuka. Ya. Jadi antara lidah tuh bagian dari depan tengah itu semua terbuka dengan bagian langit-langit. Kemudian dari bawah sudah ya pangkal lidah. Pangkal lidahnya kedua-dua huruf ini kha dan ghain sama-sama naik atau kita sebut sebagai isti'la. Ya, pangkal lidahnya naik.
Kedua-duanya isti'la. Jadi udah 3 kategori sama nih sifatnya. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Bagaimana dengan aliran suaranya? Nah, ketika kho, kho. Nah, mengalir ya. Sementara ghain juga agho. Tetap mengalir juga. Jadi sama-sama rokhlah. Ya. Dari kategori 5 sifat, 4 sifat sudah sama nih. Jadi yang membedakan cuma 1. Dari sifat menghembuskan nafas atau tidak. Kalau kho, itu terhembus udara. Keluar udara. Kalau ghain tertahan. Au. Yang satu keluar udara, yang satu lagi ya, tertahan udaranya. Jadi ini perlu berhati-hati untuk semuanya. Karena yang membedakan kho sama ghain cuma 1. Nafasnya keluar atau enggak. Gitu ya. Kalau nafasnya keluar, maka disebut kho. Nafasnya tertahan, maka disebut ghain. Dan ini sering terjadi kesalahan karena soal ini. Kho dan ghain sama-sama tertukar. Ya, karena apa? Karena 4 sifat yang lain sama semuanya. Makhrajnya sama. Ya, jadi ini hati-hati ya. Dan berhati-hati untuk huruf kho juga. Karena tadi sudah dijelaskan makhrajnya itu tuh betul-betul sudah di pangkal lidah ya. Sebetulnya pangkal lidah paling belakang. Ketemu dengan rahang atas. Di mana rahang ini bertulang, jadi hampir mirip dengan huruf qaf dan kaf, maka berhati-hati juga, karena kelirunya di situ. Ya, kelirunya di situ. Jadi jangan heran, kha ghain ketukar-tukar, nanti sama temannya lagi ada kaf dan qaf. Terutama qaf ya, karena qaf juga urusannya isti'la juga. Gitu, baik. Kita masuk nih, makhraj sudah, sifat udah. Jadi kembali harus berhati-hati di sifatnya. Ya, hanya sifatnya saja yang membedakan antara kha dan ghain. Kita masuk kepada hukum tajwidnya. Karena dia dinyatakan sebagai huruf yang keluar dari al-halq atau tenggorokan, maka waktu memproduksi bunyi nun dari nun sukun atau tanwin yang keluarnya dari lidah, ya, maka tidak ada pengaruhnya atau alias nunnya kita baca jelas, ya, tidak ada dengung di situ karena yang satu diproduksi di lidah, satu lagi diproduksi di tenggorokan, ya, dia dibaca jelas, idhar, disebut idhar halki karena dia apa, nunnya dibaca jelas dan keluarnya dari tenggorokan, jadi idhar halki, ya, dibaca jelas, nggak pakai tambahan gunnah, jangan didengungkan. Maka di sini contohnya ada nun sukun ketemu kha di min khair. Ya, atau tanwin ketemu kha. Yauma idzin khashi'ah. Ya, enggak boleh kita tambahkan gunnah ya, jangan yauma idzin kha. Nah, ini menambahkan gunnah. Atau kalau ketemu ghain sekarang azizun ghafur. Oke. Nah, jadi tidak ada tambah gunnah ya. Jelas huruf nunnya. Dan jangan terlalu buru-buru juga untuk nunnya karena ada sifat tawasud. Ya, jangan azizun ghafur. Nah, belum sempurna di situ ya nunnya ya. Jadi izhar itu harus tetap nunnya kita jaga juga. Kemudian satu lagi di sini ada nun sukun ketemu ghain. Fasayunghibun. Oke. Hati-hati ya. Oke, kita masuk kepada huruf mim sekarang. Tadi sudah idhar yang nun sukun atau tanwin. Kalau mim sukun, ya berarti sama saja mim sukunnya kita baca idhar. Kalau ketemu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini ya, ghain dan kha. Yaitu kita bacanya jelas, nggak pakai tambahan gunnah, tetap dijaga sifat tawasud pada mimnya. Jadi di sini ada mim sukun ketemu kha, naghfir lakum khati'atikum. Mim ketemu kha tidak ditambahkan kum kha, nggak boleh. Ataupun di sini ada mim sukun ketemu ghain. Wa 'ala absarihim ghishawah. Ya, jadi mim sukunnya kita baca jelas. Aduh, afwan. Ya, tidak kita tambahkan lagi gunnah. Kalau bagian sini mudah ya,
Kalau hukum sebenarnya yang penting tidak didengungkan, sudah selesai. Itu saja dulu. Kita lanjut ya. Nah, masuk nih ke kesalahan-kesalahan atau kekeliruan ketika baca ghain dan kha. Dan ini yang perlu berhati-hati. Yang pertama, kita salah nih baca ghain jadi kha jadi ghain. Karena apa? Karena sifat tadi salah memberikan sifat hamsnya atau tidaknya. Ya, yang seharusnya fil ghabirin. Kita baca keluar udara sedikit. Fil ghabirin. Nah, ini sudah bukan ghain lagi. Ya, nggak sengaja cuman keluar dikit aja fil kha. Nah, ini sudah jadi kha bukan ghain. Terus contoh lagi, ini mau baca kha nih, tapi dibaca keluarnya udaranya ketahan. Seharusnya fil khitab. Dibaca fil khitab. Ya, cuman dikit aja nafasnya keluar mah enggak. Nah, itu sudah berubah dari kha jadi gha. Ya, hati-hati dari kha jadi ghain, ghain jadi kha. Ini hati-hati, sering sekali terdengar. Apalagi kalau sedang menghafal. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, kemudian tadi ya, membaca kha dan ghain itu kan memang huruf isti'la. Isti'la itu artinya menaikkan pangkal lidah. Ya, bukan membulatkan bibir. Ya, ini paling sering nih kata-kata ini yang ma khalaqa. Kita baca ma khalaqa. Jadi bibirnya tuh maju-maju ke depan ya, bilang o gitu. Nggak boleh ya. Bukan ma kho, tapi ma kho yang naik di belakang ma khalaqa. Ya. Jadi bibir nggak boleh gerak-gerak ke depan. Kalau lagi baca kho-nya ya, jangan kho tapi kho ya di dalam. Terus al-ghamam, al-gha bukan al-gho ya. Suaranya kalau membulat bibirnya juga jadi kayak lebih bergema ya, hati-hati ya. Jadi bukan digoin tetapi gho yang di dalam tuh ya. Naikkan pangkal lidah. Ini dua huruf dua-duanya naikkan pangkal lidah. Ya. Oke. Nah, untuk kesan ketiga ini pakai tapi ya. Jadi kan tadi kho sama gho itu kan naikkan pangkal lidah. Tapi kita biasanya kan yang kenal lagi dengan menaikkan pangkal lidah itu misalkan contoh huruf so. Misalnya so itu kan naikkan pangkal lidah tapi berikut pakai itbaq. Itbaq itu juga naik tengah-tengah lidahnya. Jadi so. Jadi waktu pas baca so dengan harokat kasroh kan jadi osli. Ya. Nah itu jangan dibawa-bawa ketika membaca kha dan gho. Ya, tidak boleh dibaca kha dan ghain ini menjadi sifatnya sama. Ingat tadi sifatnya adalah infitah, pangkal antara lidah sama langit-langit terbuka. Jadi ketika dia kasroh, bacanya naikkan pangkal lidah tapi tetap terbuka. Gimana? Khi, ri, ri. Ya biasa aja ri. Tidak jadi khoi, oi. Nah, ini nggak boleh nih, ya. Jadi harusnya khiyanah, naik aja pangkal lidahnya. Tidak menjadi khiyanah, enggak. Ya, biasa aja. Raghibun, bukan raghibun. Nah, ini hati-hati ya. Lidah ya, lidah tengahnya tuh ditarik ke bawah. Bukan raghi. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada kayak ui, nah ini udah pasti naik pangkal lidahnya nih. Gitu ya. Bukan dia jadi gini, ada derajat ketebalan. Huruf yang paling tebal itu adalah 4 huruf di mana dia sifatnya tebal sekali, itu adalah huruf shad, dho. 4 huruf. Yang lainnya ada huruf kha, gha, ya, kha, ghain dan huruf apa lagi ya? Satu lagi qaf. Itu 3 huruf yang dia sifatnya pangkal lidah naik tapi bacanya biasa aja. Qi, ri, ya, biasa aja. Gitu ya. Tidak jadi terlalu tebal. Jadi tebalnya di bawah daripada itu. Tapi nggak boleh jadi tipis ya, jadi hi. Nah, ini juga nggak boleh nih. Turun semua nih, hi. Aduh, jangan ya. Nggak boleh. Jadi pangkal lidah tetap harus naik.
tetapi tidak terlalu tebal karena tidak ada sifat idbaq. Idbaq itu menempelnya lidah bagian tengah ke langit-langit, gitu ya. Kayak nempel, bukan nempel ya. Oke, lanjut kita ke sifat kesalahan yang keempat yang sering, yaitu baca huruf kha ya, tapi dari makhrajnya tengah tenggorokan, jadi kayak huruf H. Ya, contohnya harusnya khaifin, khaifin dibaca khaifin, khaifin. Nah, ini nggak boleh. Saking seringnya salah orang Indonesia, ini contoh ya. Kita sering kalau ada yang kita dengar kabar buruk gitu ya, bukan kabar buruk, ada orang yang mungkin mendahului kita, ya dipanggil Allah, terus kita doa ya semoga husnul khatimah. Ini kan husnul itu pakai ha, khatimah pakai kha, ya. Kebalik ya dibaca husnul khatimah. Nah, ini dibacanya jadi kha-nya yang husnulnya jadi dipakai kha, khatimah yang pakai kha jadi ha. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi perhatikan betul ha itu tenggorokan bagian tengah. Kha maju dikit, kha. Nah, ada sifat gesek. Ya, ada sifat gesek. Kalau ha itu bersih sekali. Kalau kha itu ada gesek. Harus kerasa gesek ya. Kha. Cuman keluar udara, gesek keluar udara gitu. Kalau gho, nah ketahan udara. Gitu ya. Jadi hati-hati. Beda makhraj. Jadi jangan disamakan. Nah, itu kesalahan kha. Bagaimana dengan ghain? Nah, kalau ghain ya dihajar gitu ya. Bacanya huruf G aja deh dalam bahasa Indonesia. Ada perbedaan. Huruf G dalam bahasa Indonesia itu kita sifatnya itu tegas. Ya, syiddah. Kenapa? Kalau ghain itu gesek. Ya, geseknya di mana? Geseknya itu di belakang sana lidah, pangkal lidah sama tenggorokan bagian atas, tenggorokan rahang ya, di bagian tenggorokan atas itu digesek. Algo. Jadi lembut. Algo. Kalau coba baca huruf G, aggo, apa dia? Hentak. Jadi huruf G-nya Indonesia tuh menghentak. Kalau huruf ghain itu digesek. Kalau huruf ghain digesek, huruf G ditegas. Tek, gitu ya, berhenti. Jadi laga, kan langsung gek gitu ya, langsung berhenti. Nah, ini enggak. Jadi harusnya ghairil maghdub. Mau. Enggak boleh langsung mak. Nah, ini berhenti langsung. Nah, itu enggak boleh ya. Tidak syiddah. Huruf ghain itu. Go, bukan go. Beda ya. Hati-hati. Go bukan go. Jadi bukan dihentak, tetapi digesek. Jadi lembut. Ingat, goin sifatnya rohah. Oke. Nah, yang terakhir, kesalahan yang banyak ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak kesalahan-kesalahan lain, tapi ini yang sering-sering aja deh. Yaitu kita nggak sengaja tawalud. Tawalud itu apa sih? Kayak mantulin huruf. Ya, kayak memantulkan huruf ghain dan kha ini nih. Pas sedang sukun. Ya kan enak soalnya katanya biasanya gitu ya. Harusnya yaghsya. Jadi yaghsya. Nah, ini biasanya karena huruf ghainnya itu dibaca G. Ya, yang harusnya dia lembut jadi syiddah. Makanya dia mantul yaghsya. Suaranya bisa terus mengalir. Yaghsya. Ya. Satu lagi. Mukhlisin, dibaca mukhlisin. Nah, itu juga sering. Ada he atau ge, ya, nggak boleh. Jadi berhati-hati di situ. Oke. Insya Allah mudah ya semestinya, tapi prakteknya yang susah. Teori mah semua gampang katanya ya, praktek yang susah. Baik, sebelum kita latihan, ini latihannya kalau huruf ghain sama kha itu nggak pernah ada yang sebelah-sebelahan ya, beda sama yang lain. Jadi aduh susahnya mencari contoh luar biasa. Baiklah, kita ada tanya jawab dulu, silahkan dikembalikan dulu kepada moderatornya. Yuk, siapa yang mau bertanya silakan raise hand, boleh? Ada yang ingin bertanya dari penjelasan Uni Silvi baru saja? Kalau teori mah Bukan gampang. Nah, Ustazah. ya, Uni. Waalaikumsalam. Nah, silakan.
Iya, mungkin saya masih blank di sifat huruf di mana ya cara membedakannya orokhawah, istilah mungkin udah ada sedikit gambaran ya. Invitah, ismat gitu. Saya masih blank di situ. Oke. Buat ngebedain apa nama-nama sifat ya. Iya, betul. Oke, kalau istilah sama istifal udah mulai ngerti lah ya. Istilah itu yang naik pangkal lidahnya di belakangnya naik nih. Gitu ya. Jadi Iya. bacanya tebal sama tipis. Oke. Kalau invitah itu ini ya kayak gini. Jadi invitah itu sebenarnya kita bacanya. Jadi disebut sifat itu adalah sebenarnya kita membentuk kayak tadi mengeluarkannya atau bentuk lidahnya akan berbeda. Jadi sifat itu nggak kayak kita kalau misalnya, ih kamu sifatnya baik deh, sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau ini sifat dalam bentuk apa sifat berkaitan dengan huruf itu sebetulnya justru morfologi mulut kita juga berubah, gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk urusan yang invitah dulu, lawannya invitah ini qadarullah kan memang dua-duanya invitah, ya. Jadi di sini kita lihat kelihatan nggak kursornya? Ini dulu. Kursornya kelihatan ya mudah-mudahan. Iya, terlihat Ustazah. Kelihatan. Kalau yang disebut invitah itu jadi ini disebutnya pangkal lidah yang di belakang. Nah, kemudian ada tengah lidah ya, ada tengah lidah dan ini di bagian ujung lidah. Nah, yang disebut invitah itu tengah lidahnya itu turun ke bawah. Oh, tengah. Tengah lidahnya turun ke bawah. Kalau disebut nanti lawannya itbaq ya, itobak gitu ya, kalau pakai kol-kolah itobako gitu ya. Tapi ini kan kita bacanya itbaq aja. Nah, kalau disebut itbaq itu tengah lidahnya itu naik ke atas. Jadi bentuknya nanti gini. Ada gelendeng terus naik ke atas. Set. Jadi coba deh baca so. Nanti rasain. Oke, baca so. Nah, pas baca so, kerasa nggak tengah lidahnya naik ke atas? Iya, Itu dulu. Ya. Jadi obo. So. Jadi harusnya merasakan lidahnya yang bagian tengahnya itu agak naik ke atas, tapi nggak nempel ya. Cuman kalau kita bilang ba, nah itu kerasa lidahnya di bawah. Ba. Lawannya adalah huruf sod, misalkan so, po. Nah, po itu kita ngerasain kayak punggung lidah kita tuh naik ke atas. Jadi sekarang, jadi apa bedanya invitah sama yang tadi itbaq? Itu adalah, makanya istilahnya itu sebenarnya nggak bagus ya kalau lekat lidah, tapi lebih posisi lidah gitu ya, posisi tengah lidah lebih tepatnya. Jadi yang satu membuka karena dia turun, tengah lidahnya turun. Kalau yang itbaq, tengah lidahnya naik. Tengah lidah ke atas apa naik? Nah, naik ya. Jadi kayak mau nempel tapi nggak nempel. Jadi disebut lekat itu maksudnya, jadi dia jarak itu sangat dikit. Kalau yang invitah terbuka lebar. Harus diingat bahwa semua huruf yang istifal itu yang pangkal lidahnya turun, yang pangkal lidahnya dia turun, itu pasti dia invitah. Jadi semua yang huruf yang istifal, pangkal lidah turun, pasti tengah lidahnya juga turun. Jadi hanya kekhususan saja ada huruf-huruf yang disebut pangkal lidah naik, yaitu isti'la, tapi dia turun invitah. Ya, ini adalah 2 diantaranya. Cuma ada 3. Hurufnya adalah ghain, kha, dan qaf. Ya, ghain, kha, dan qaf. Jadi yang invitah ini adalah sebenarnya pada umumnya semua huruf itu ya invitah, kebuka mulutnya. Ya, bahasa Indonesia nggak ada ya yang mulutnya harus naik-naik itu, lidah tengahnya nggak ada kalau orang Indonesia. Jadi yang kita kenal itu hanya invitah saja. Jadi invitah itu adalah kondisi normal. Jadi yang kondisi normal itu yang mana? Yang invitah. Kondisi normal yang mana? Pangkal lidah turun, istifal, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang berkebalikan daripada itulah yang kita harus ingat. Oke. Aliran suara sekarang. Kalau cara pengucapan ini gini. Yang ismat itu apa sih? Oke, kalau Anda ngajar kalau yang di offline itu biasanya dibilang ismat itu susah. Jadi kita supaya muridnya ingat itu biasanya teman-teman di sini juga mungkin boleh ingat ya. Ismat dari singkatan susah amat gitu ya. Jadi kan ismat gitu ya. Karena biar hafal karena kan ada ujiannya kalau yang ujian yang offline ya. Oke.
Jadi ismat itu dinyatakan sebagai kata orang Arab. Ini kata orang Arab ya. Orang Arab mendefinisikan dia itu pengeluaran pengucapannya itu susah. Karena apa? Karena harus di area tenggorokan sana tuh ya. Jadi banyak yang susah, yang kata orang bilang gampang, idlak itu cuman huruf-huruf yang keluar dari bibir, tapi bibirnya juga nggak yang monyong. Jadi cuman huruf fa bama, karena fa bama kan keluarnya langsung tuh. Sama lanaro. Faham. Fa bama sama lanaro itu dibilang gampang. Yang huruf lainnya, seluruh huruf lainnya itu dibilang susah kata orang Arab. Kalau orang Indonesia udahlah susah aja lah semua biar gampang gitu ya. Tapi ini kata orang Arab, huruf-huruf yang bukan huruf fa bama yang dari keluar dari bibir ataupun lanaro yang keluar dari lidah itu semuanya susah. Coba deh nanya sama orang Jepang, bilang huruf lam sama ro gampang itu nanti bisa dimarahin loh. Ya, kira-kira gitu. Anak-anak aja susah tuh bilang la sama ro dengan benar gitu ya. Agak cadel-cadel sedikit gitu ya. Jadi begitulah kata orang Arab. Jadi kalau yang ismat dan idlak, ini lawannya ismat itu adalah idlak. Itu kita terima aja ya. Itu sami'na wa ata'na aja kata orang Arab ya. Nah, cuman penjelasannya adalah ismat karena dia susah kita ucapkan. Susah diucapkan karena memang mengeluarkannya itu harus pas makhrajnya. Gitu. Jadi kadang-kadang bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa yang ismat dan idlak ini bukan sifat. Kan kalau kata ada beberapa ulama yang bilang nih secara umum ya, kan kalau yang namanya sifat itu harusnya membentuk atau apa. Ini kan kalau mengucapkan susah dan gampang itu ya gara-gara si 4 sifat yang sebelumnya katanya gitu. Gitu ya. Tetapi karena kalau Ana mengambil bukunya ya buku tajwidnya menjelaskan ini ya Ana jelaskan juga karena kan nggak boleh ya guru kita menjelaskan ini terus kita ngarang sendiri udahlah menurut saya nggak penting ya itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi ini dijelaskan kepada semuanya. Jadi tadi sudah baru sampai istilah atau istifal, infitah dan atau satu lagi apa sih itbaq. Untuk aliran suara ini ada rokhawah. Rokhawah itu berarti selalu mengalir. Ya, kalimatnya harus diingat. Aliran suara rokhawah itu adalah selalu mengalir. Jadi kayak kita baca katakanlah huruf sin. Asa. Jadi sebenarnya waktu pas tasydid gitu ya, itu suaranya bisa selalu mengalir. Jadi aliran suaranya berkaitan dengan tasydidnya. Ya. Kemudian lawan daripada yang rokhawah, kalau dia selalu mengalir berarti lawannya apa kalau selalu stop, gitu kan? Kalau stop itu namanya syiddah. Syiddah itu contohnya katakanlah huruf ba. Ba kalau kita tasydid ab ba. Berhenti tuh. Nggak boleh bacanya abba. Nah, ini bukan huruf yang syiddah. Ya, kalau abba gitu ya. Jadi kayak ada sampai getar-getar tuh bibir. Nah, itu sebenarnya memasukkan sifat gunnah. Ya. Jadi salah. Jadi huruf ba itu harus abba. Huruf dal ada. Contoh ya. Huruf apa lagi? Huruf kaf aka. Nggak mungkin di tengah-tengahnya itu ada sesuatu yang mengalir. Dipahami ya? Jadi coba deh, mungkin nggak bilang huruf kaf nih, kafnya ditasydid. Bilang akka, ada suara yang mengalir di situ. Ada nggak? Nggak mungkin, gitu ya. Jadi aliran suara itu adalah maksudnya ketika tasydid dia bisa mengalir atau enggak suaranya. Cuman kalau aliran suaranya ada 3. Ada rokhawah yang tadi selalu mengalir, ada yang syiddah. Ya, syiddah itu tadi yang sama sekali berhenti karena dia itu sangat bergantung makhrajnya. Jadi sebenarnya gitu ya. Kalau yang ini aliran suaranya mengalir, yang rokhawah ini karena dia nggak waktu pas sudah diproduksi suaranya dia nggak bergantung lagi sama itu, sama makhrajnya. Tapi ada juga yang disebut sebagai tengah-tengah. Jadi ada 3 kubu, ada yang di kanan banget, ada yang di kiri banget. Nah, tapi dia ada yang di tengah namanya tawasud. Tawasud ini ada 5 huruf yang bisa
harus kita hafal juga, yaitu lin Umar. Jadi lam, nun, ain, mim, ro. Ya, lin Umaro, yaitu lam, nun, ain, mim, ro. Itu gimana? Nah, jadi sebetulnya dia secara makhraj dia tertekan, tetapi karena ada sifat-sifat yang lain pada huruf tersebut menyebabkan suaranya tetap bisa ngalir. Contoh huruf mim. Tadi kan dari 5 itu ada lin omaro ya. Lam, Ya. nun, ain, mim, ro. Contoh huruf nun deh, nun. Ya, kita bilang nunnya tasydid. Inna. Sebenarnya waktu pas bilang makhrajnya nun itu adalah ujung lidah ke langit-langit atasnya. Ini ya. Waktu pas baca gitu ya, kita neken loh itu makhrajnya. Kita tekan kuat-kuat. Tetapi karena nun itu juga huruf yang keluar dari hidung, ya huruf gunnah, maka suaranya bisa ngalir. Jadi dia itu secara makhraj dia kuat, tetapi secara suara dia bisa ngalir. Makanya nggak bisa didefinisikan sebagai rokoah, tetap karena dia makhrajnya terikat, tetapi juga nggak bisa didefinisikan sebagai syiddah karena dia suaranya ngalir. Maka diletakkan di tengah-tengah. Paham ya? Jadi ada 3 kategori khusus di situ untuk aliran suara. Ada yang rokoah, yang tadi suara selalu mengalir ketika tasydid. Ada yang sama sekali berhenti karena dia terikat makhrajnya, ya, namanya syiddah. Satu lagi di tengah-tengah namanya tawassul. Kemudian yang terakhir nih berkaitan dengan nafas. Nafas ini bukan yang nafas dari hidung aja ya. Jadi nafas itu maksudnya adalah hembusan udara yang dikeluarkan dari area sini, dari area tenggorokan sebenarnya. Jadi ada yang hembus dengan sempurna. Jadi hembusan itu besar gitu ya. Hams namanya. Ya, contoh ya tadi huruf sin katakanlah ya, as. Nah, kan ada hembusan nafas. Atau ha yang paling gampang. Ha atau ha, ya ha, gitu ya. Sampai capek tuh nafasnya, keluar terus saudara ya. Kita bisa lihat dari waktu dia sukun ya. Nah, waktu misalkan katakanlah huruf kaf. Huruf kaf dulu, misalkan huruf apa ya? Huruf jim deh, jim. Ad. Ya, walaupun ini nggak pakai kol-kolah dulu ya. Berhenti nih. Udaranya kan berhenti. Nah, berarti dia yang termasuk tidak hams, tetapi jahar. Jadi jahar adalah lawan daripada hams. Kalau hams terhembus udaranya, kalau jahar yang tidak terhembus udaranya. Gitu ya. Khusus ada 2 huruf yang khusus di situ di hembusan nafas, yaitu huruf kaf dan ta. Yaitu huruf kaf dan ta itu ketika kita sedang sukun, ya. Kalau kaf itu kan nanti pangkal lidahnya naik juga, ak. Nah, tetapi nggak boleh langsung berhenti aja. Dia wajib dilepaskan udaranya. Jadilah ak, lepas udaranya. Ak. Kenapa? Kalau nggak dilepaskan, takutnya nanti dia berubah menjadi ak. Nah, jadi kol-kolah deh. Jadi harus dilepaskan udaranya. Satu lagi huruf ta. At. Lepasin lidahnya. Jadi lidahnya kan huruf ta itu ujung lidahnya kena ke pangkal gigi seri atas. At, gitu ya. Nah, langsung lepasin lidahnya. Aduh, kenapa Pak Baliut nih ngomongin? Sekarang sih bahas usulan nggak tahu nanti. At, gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul. Dia huruf kaf dan ta itu adalah huruf yang dia syiddah. Dia sebenarnya kalau aliran suaranya syiddah, tetapi dia keluar udara. Gitu. Tapi jangan terus habis itu jadi kakiku tatitu, itu nggak boleh ya. Karena dia syiddah. Baik, mudah-mudahan gimana umur ini? Ya. Alhamdulillah ada sedikit gambaran. Nanti insya Allah harus ngikutin terus maksudnya. Iya. Iya, jadi supaya makin lama makin paham, karena memang ini ilmu yang nggak bisa yang kita sekali dengar, gitu. Biasanya kita gitu, tapi nanti lama-lama, oh iya. Karena pencerahan itu kayak anak aja, awalnya juga waktu pas pertama kali dengerin ini tuh, apa sih? Ustazah ngomong apa sih gitu ya? Gitu. Tapi lama-lama pas, nanti waktu pas kita lagi ngaji sendiri, terus kita coba-coba gitu ya, kadang-kadang, oh iya ya, nah, harus sampai di titik, oh iya ya. Nah, kita menerima dan mengerti. Nah, nanti baru tuh, oh iya, cuman menjelaskan lagi ke orang lain, itu harus PR lagi. Karena ilmu itu kayak gitu.
Iya, Ya, kita membedakan harus huruf memahami. ini masuk rokhawah apa asidah apa jahar. Iya, jadi kalau rokhawah apa syiddah? Ya kita lihat nih. Jadi ingat ya kuncinya. Pas lagi ngomongin hamas atau jahar itu kita di waktu sukun. Waktu di sukun. Betul. Kalau ngomongin aliran suara, waktu di tasydid. Jadi hati-hati tuh, terutama huruf dot ya kalau aliran suara baca walau do. Nah ini di sini tetap ada walau. Nah, jangan sampai walau do. Nah ini nggak boleh ya, hati-hati. Karena dot itu harus ngalir suaranya, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang biasanya kita pahami secara emang harus begitu, tapi ternyata ada huruf-huruf yang kita harus benar-benar, ternyata dia sifatnya itu kita yang harus menyesuaikan. Jangan dibalik. Iya. Gitu ya. Ya, Oke, jazakillah. kalau huruf ghain aman. Bismillah ya, bismillah. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi jelasin lagi. Yuk kita coba lagi. Tapi pakai huruf yang lain. Gitu. Jadi kalau kha dan ghain, nah kha dan ghain ini kalau kha gampang ya untuk mengalirkan ketika tasydid. Kha gampang. Kalau ghain, nah agho bisa nggak tuh? Agho nggak boleh keluar udaranya, ya. Nah jadi rokhawah kan tadi udah dinyatakan. Ini ghain rokhawah. Ayo harus rokhawah. Gitu. Tenang. Ghain kalau nggak salah ghain tasydid itu jarang. Aman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman nih, aman. Sahabat, ada lagi yang mau bertanya? Ustazah, Ya. mau tanya. Yang bertanya kameranya mana kan biar kelihatan. Udah. Untuk cara mudah untuk mengidentifikasikan sifat huruf. Bagaimana? Cara itu, mudah. Zah? Cara mudahnya gini. Kalau cara yang paling pertama adalah sukunkan. Biasanya kalau kita menyukunkan, kita bisa langsung merasakan di mana makhrajnya, di mana sifatnya. Biasanya secara umum. Katakanlah nih, ini Muratna ya, aku tanya deh huruf kha gitu ya. Sukunkan deh coba kha. Nah kan Nah itu bisa kerasa nggak makhrajnya berarti kira-kira di mana? Itu hamas atau rokhwah? Nah coba. Gini, ini beda urusan nih hamas sama rokhwah. Kita ngomongin dulu. Ngomongin hamas itu ngomongin nafasnya keluar apa enggak? Oke. Keluar nggak udaranya? Nafas keluar. Nafas keluar, berarti dia hamas. Kalau untuk rokhwah itu kita tasdidkan. Coba bilang, bisa nggak ditasdidkan suaranya ngalir? Nggak bisa ya? Coba. Bisa ditasdidkan. Bisa kan? Tetap keluar kan udaranya? Keluar udaranya dan dia juga suaranya harusnya ngalir. Jadi gini. Sifatnya semua huruf itu ada 5. Minimal ya. Semua huruf minimal punya 5. Jadi sifat dia hamas dan rokhwah. Dan isti'la. Dan infitah gitu. Contohnya kalau kha ya. Jadi ini sifatnya hamas apa rokhwah ya? Orang dua-duanya gimana dong? Kayak ada anak. Sifatnya dia baik dan dermawan. Kan kita nggak mungkin bilang, dia baik apa dermawan ya? Enggak, orang dia baik dan dermawan. Gitu loh maksudnya. Ini beda kategori. Oke. Jadi hamas itu untuk urusan nafas keluar apa enggak? Dia lawannya hamas jahar. Jadi nggak mungkin dia hamas apa jahar. Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Oke. Karena dalam satu kategori. Jadi kayak gini, kalau ini anaknya baik apa nakal ya? Nah, itu agak-agak masuk akal gitu. Tapi kalau baik atau dermawan ya kan nggak nyambung. Yang satu urusannya mungkin dia senang memberi, yang satu lagi berkaitan dengan akhlak dia. Jadi beda urusan nih. Nah, jadi kita kalau ngomongin kategori itu kategori harus 5 karena semua huruf minimal punya 5 sifatnya. Jadi sifatnya dia yang ini hamas, rokhwah. Jadi hamas dan rokhwah. Dan gitu ada 5, dannya ada 4 kali gitu, dan gitu ya. Tapi kalau yang urusan berkaitan misalkan gini, ghain ini hamas apa jahar ya? Jadi pertanyaannya gitu, ini rokhwah apa syiddah ya?
Jadi kita nanyanya yang kebalikannya gitu. Jadi nanti Yang cuman kita harus apa? Oh, ada yang keluar, ada yang nafasnya keluar, ada yang suaranya mengalir, ada yang nafasnya keluar, ada yang pangkal lidahnya naik apa turun gitu. Ya. Cuman nanti nama-namanya mulai sekarang kita mulai harus menghafal sedikit-sedikit. Oh, kalau yang keluar udara sama enggak namanya hamas sama jahar. Kalau yang mengalir suara sama enggak namanya rokhawah atau syiddah. Cuman Ana sering banget bilang pakai atau tawasud. Tawasud tadi yang tengah-tengahnya. Jadi mulai sekarang udah mulai harus, oh ini nih kategorinya, kategori yang ini kita ini atau ini atau ini. Nah, tapi kita nggak boleh beda kategori kita samain gitu. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa mulai bisa dipetakan gitu ya. Jadi kalau sifat itu tuh kayak gini. Kalau istilahnya nih ya, kalau makhluk itu kayak makhluk hidupnya apa nih jenisnya? Manusia atau buaya atau burung gitu ya. Nah, nanti kalau yang disebut sifat, nah nanti gini, ini orang dari ketinggiannya tinggi apa pendek? Dari kulitnya warnanya hitam, putih, kuning, hijau, merah gitu ya misalkan ya. Gitu. Terus apa dari, nah jadi gitu, sifat itu tuh kayak mendeskripsikan lagi di dalam satu jenisnya. Makhrajul huruf, itu ya ini jenis apa nih secara keseluruhannya? Nggak mungkin kita bilang, oh huruf ba, kita lagi bahas huruf ba. Ini contoh ya, huruf ba. Ya. Pas bilang ba, kita sukunkan dulu, ab. Oh, berarti dia berhentinya di bibir kan? Ab. Oh, berarti huruf dari bibir. Ya, jadi kita nanti gitu, itu makhrajul huruf. Tapi sifatnya, ab, keluar udara nggak ya? Keluar udara nggak coba huruf ba? Sebelum di anak pantul, Zah. Ya, nggak dipantulin, kita nggak mantulin sekarang. Ab, Tidak keluar keluar udara nggak pas ab? Nggak Tidak. keluar udara, berarti dia jahar. Gitu. Ya kan? Nah, terus ab, ba. Oh, mengalir nggak suaranya tadi? Ab, ba. Tidak mengalir ya. Enggak. Kalau nggak ngalir berarti dia syiddah. Ya. Jadi bukan rokoah, namanya syiddah. Coba bilang lagi, ba. Pangkal lidah kita naik apa turun? Oh, kita kan bacanya normal-normal aja. Ya kan? Ba. Berarti dia pangkal lidahnya turun. Kalau kita tuh biasa ngomong tuh pangkal lidah kita turun, namanya istifal. Dan mulut kita pasti kebuka. Jadi gini, yang normalnya apa? Normalnya tuh istifal sebenarnya. Yang normal ya, istifal tuh pangkal lidah turun. Infitah, jadi lidah kita ke bawah. Itu normalnya manusia. Nah, disebut istilah berarti pangkal lidah harus naik nih, gitu. Infit, kalau disebut sebagai itbaq, tengah lidahnya ikutan naik nih, gitu. Jadi yang jarang itu tuh justru yang istilah itu jarang. Cuman kebetulan kita pegang kha dan ghain, kedua-duanya memang hurufnya istilah, pangkal lidah naik. Ya kan? Bahasa Indonesia coba bilang, saya baru makan. Semuanya tuh pangkal lidahnya turun tuh. Ya kan? Saya sedang belajar. Itu semua turun. Kan kita nggak ada bilang, saya nggak gitu ya. Jadi nggak sampai kayak gitu. Nah, jadi yang normalnya isi istighfar. Jadi gitu. Jadi kalau, oh ini hurufnya apa? Keluarnya dari mana? Itu dulu. Makhraj itu adalah keluarnya dari mana ya? Kita sukunkan. Nah, nanti baru kita pikirkan. Dia itu menghembus nggak ya? Mengalir nggak suaranya? Cuman kadang-kadang kalau kita semudah itu, pas kita ketemu katakanlah huruf ghain, nggak sengaja kita memang orang bacanya ghain itu selama ini misalkan ghairil maghbub gitu ya. Oh, keluar udara. Nah, ini berarti harus belajar. Enggak salah. Ghain itu dia jahar. Tahan udaranya. Jadi ada huruf-huruf yang kita pelajari karena kita biasa membacanya. Tapi ada huruf-huruf yang kita, oh ternyata kita harus memperbaiki cara baca kita. Karena kita salah. Gitu. Jadi mulai sekarang yang kemarin-kemarin ghainnya mungkin gitu ya. Bilang maghrib gitu ya. Maghrib. Kan harusnya gitu ya. Tapi kita bilangnya maghrib. Nah, ini berarti ghainnya salah. Masih hamas. Loh gimana? Harusnya jahar, tahan. Jadi sekarang ada huruf yang kita belajar dengan kayak biasanya kita baca. Ada huruf yang kita perbaiki karena kita sifatnya salah. Makanya belajar sifat itu pentingnya di Berarti harus ini ya, Zahir. Harus tahu makhrajulnya ya, Zahir.
Pertama makhorijulnya, habis itu sifatnya. Ya. Harus tahu. Nanya Ustazah, Ya. setiap yang infitah itu istifal. Kebalik. Kecuali, Setiap yang istifal, dibalik ya. Setiap yang istifal pasti infitah. oh, pasti. Jangan Kecuali, dibalik. Kalau semua yang infitah ini semua yang infitah pasti istifal ya ini langsung salah dong. Karena ini istilah dan infitah. Kebalik. Semua yang Tiga huruf itu istifal ya. yang pangkal lidah turun, ya, Heeh. semua yang istifal atau pangkal lidah turun pasti infitah. Tengah lidahnya juga nggak naik. Pasti. Ya, kecuali yang huruf 3, ain, kho, sama ko. Iya, karena dia huruf isti'la sebenarnya. Dia huruf isti'la. Isti'la itu sebetulnya nanti kalau para mau menghafal isti'la itu ada 7. Isti'la itu ada huruf yang 4 yang shad, dha, ta, zo 4 tambah qaf, kha, gha. Ini isti'la. Gitu ya. Ada tambahan dan tapi yang 3 itu infitah. Jadi ketika kasroh terutama dia nggak setebal huruf yang 4 yang tadi sebelumnya. Hi, biasa aja. Jadi yang Jadi ain, kho, sama ko itu istilah. Yang tadi pengecualian tadi. kha, ghain dan qaf Qaf. itu Qaf. adalah istilah yang infitah. Ya. Istilah yang Istilah infitah. tapi ya. Hanya 3. Nggak apa-apa, ini nanti kita karena nggak pernah dijelaskan secara umum ya. Ya. Apa itu sifat huruf. Kalau istilah Afwan, yang kalau tebal tadi yang short, dot, to, zo. Yang tebal. Iya, itu istilah yang tebal. Jadi maksudnya yang Yang tebal. pangkal lidah naik, tapi tengah lidahnya juga naik. Jadi disebutnya itbaq. Iya. Jadi cuma ada 4 huruf yang itbaq itu. Makanya di tempat lain nggak ada tuh. Di Indonesia nggak ada tuh yang itbaq itu nggak ada. Istilah aja nggak ada, apalagi itbaq. Iya. Ya, Ustazah. Karena kita bilang huruf qaf aja rata-rata banyaknya kalau kecuali orang apa tuh namanya orang Islam yang belajar Al-Qur'an aja dia baca Al-Qur'an pakai kaf, pakai ka. Ya kan? Iya. Rezeki kan harusnya rizqan pakai qaf. Tapi orang Indonesia bacanya apa? Rizki gitu ya. Nggak pakai kaf lagi, nggak qaf lagi. Karena semua hurufnya susah gitu. Apalah ini gitu ya. Terus apa misalkan apa ya? Contoh-contoh huruf-huruf yang pakai ini. Bahkan yang paling sedih itu kata al-azim. Allah, ya Allah itu kan tebal banget tuh. Ya kan? Ini Shadaqallahu. Nah, ini nih. Ini sering banget nih habis ngaji teman-teman. Shadaqallahul. Nah, ini pakai Allah ya. Uzim, bukan pakai jim lagi, pakai jim. Aduh, jangan ya Allah, itu jangan banget. Salat zuhur. Nah, salat zuhur, kita bilang apa? Zuhur. Nah, itu pakai Allah loh. Ya. Usoli fardu zuhri, pakai Allah ya. Bukan duhur. Salah itu Allah. Iya, benar. Allah. Fardu zuhri, ya. Pakai itu hati-hati ya, kan orang Indonesia mudah sekali. Semuanya kita pangkal lidah turun, semuanya istifal. Gitu. Itu yang harus diingat. Jadi normalnya orang Indonesia kita nggak menaikkan pangkal lidah, kita tidak menaikkan apalagi tengah lidah. Aduh, nggak ada tuh huruf Indonesia yang begitu-gitu ya, susah sekali. Jadi harus diingat-ingat di situ. Jadi secara umumnya begitu. Jadi yang disebut kembali ya, makhraj huruf itu apa? Yaitu tadi cuma ada 5. Apa aja? Tenggorokan, lidah, lisan ya, bibir, rongga mulut yang bilang manjangin itu bi gitu ya, atau hidung. Semua gunah dari hidung. Oke. Nah, itu makhraj. Nah, sekarang kita ngomongin sifat. Nah, sifat ini yang mendukung dari makhraj tadi supaya benar bacanya. Makanya hati-hatilah dengan kha dan ghain. Tadi kenapa? Makhrajnya sama. Dari 5 kategori sifat yang kita sebutkan, ya, huruf kha dan ghain
semuanya sama kecuali bagian hembusan nafas. Bagian semuanya sama. Jadi makanya keliru sedikit. Yang kha dibaca enggak keluar udara menjadi ghain. Yang ghain ketika dia keluar udara jadi kha, langsung berubah. Kata orang, oh susah ngeluarin ini, susah nih, nggak enak, masa ghairil maghdub bacanya apa kebalik, dia baca maghdub gitu ya. Udah dibilangin itu huruf kha, susah, nggak keluar udara tuh susah, ya gimana, harus begitu, selesai, titik gitu. Kalau yang ini nggak boleh berubah. Oke, mudah-mudahan. Nah jadi yang ini harus sami'na wa ata'na ya, pokoknya harus begitu gitu bacanya. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau yang bagian nafas nih keluar apa enggak, itu nggak bisa ditawar-tawar. Harus begitu. Ya mudah-mudahan ya. Ya tapi gini, kalau sekarang susah, kita bilangnya apa? Kalau itu susah, jangan mengeluh. Ketika sesuatu kita hadapi susah, jangan mengeluh. Kita gini, Bismillah, saya belajar. Mudah-mudahan saya bisa. Bismillah, saya belajar, saya bisa. Nggak apa-apa, perlu 1 bulan, perlu 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nggak apa-apa. Niatkan, doa, insya Allah bisa. Nggak sampai juga, sampai mati nggak bisa juga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah akan menilai kita dari ikhtiar kita. Tapi kalau kita sudah ngeluh dan nyerah duluan, ya berarti udah selesai. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ketika susah itulah justru Allah sayang sama kita. Gitu. Jadi bismillah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Doa jangan lupa terus-menerus. Itu dan tetap saling menyimak itu penting. Karena kadang-kadang belajar itu kalau anak pribadi, anak punya alhamdulillah punya sahabat-sahabat, punya teman-teman juga di sini yang saling mengoreksi itu selalu. Ya kadang-kadang namanya apalagi sudah hafalan, kalau teman-teman di sini ada yang hafalan, lagi ngaji aja ya, nah, yang hamzah berubah jadi ain karena udah lupa gitu kadang-kadang. Ha jadi ha, aduh itu ya Allah, kha jadi ghain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak terlalu kuat memberikan sifat di awalnya, akhirnya lupa. Gitu ya. Ada lagi? Kalau enggak lama-lama kita nggak latihan ya, alhamdulillah senang loh. Aneh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya? Ada lagi yang bertanya? Aku mau tahu. Jadi kalau pengertian dari ismat Ustazah, Uni. Ismat itu kembali ya, diulang ya. Ismat itu nih deskripsi ismat yang betul. Ismat adalah jadi menurut bahasa ismat itu artinya tertahan. Tetapi kalau cuman bahasa aja ya, tetapi menurut istilah adalah pengucapan huruf tersebut yang untuk keluar, pengucapannya keluar itu dengan tertahan. Karena relatif sulit. Jadi kembali, ismat itu adalah huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahan. Karena susah. Sementara kalau lawannya ismat itu adalah idlaq. Jadi kalau idlaq ini justru kalau tadi ismat berdasarkan bahasa artinya tertahan, kalau idlaq itu artinya lancip lidah. Jadi kalau istilahnya idlaq itu adalah huruf yang pengucapannya mudah keluar. Ya, pengucapannya mudah keluar. Karena makhraj dan ujungnya lidah dan bibir. Cuman kalau yang ini karenanya anak kalau disebut ujung lidah dan bibir, nggak semua huruf ujung lidah pasti gampang. Semua huruf keluar dari bibir belum tentu gampang. Ada huruf waw, contohnya huruf bibir, tetapi karena harus monyong, waw, gitu ya, itu susah. Wu, bilang wu itu tidak u ya, wu. Nah ini susah. Jadi waw itu termasuk ke dalam ismat, susah. Dari huruf bahkan temannya ini kan ada ujung lidah termasuk ta ya, ujung lidah. Ada sin juga ujung lidah, tetapi mereka tidak didefinisikan yang mudah, tetapi yang susah. Jadi hanya ada 6 huruf yang idlaq, nanti lawannya ismat itu ada 6 hurufnya, ada lanaro dan fabama. Itu. Tetapi kembali diingatkan, ini kata orang Arab. Tuh. Ya.
Ada lagi? Ingat ya, makanya Lanaro sama Fabama. Kata Ana datang dari Bandung. Banyak tuh di Bandung yang bilang fa-nya susah banget karena kami orang Sunda kan. Jadi makanya Ana tidak pernah bilang semua huruf itu, ini yang satu idlak nih gampang, kamu kok nggak bisa? Nggak mungkin, karena ternyata kita itu morfologi mulutnya, mungkin Allah juga kasih kita bermacam-macam, ini pasti ada kenapanya gitu ya. Yaitu ini kata orang Arab. Kalau kata kita yang orang luar ini, aduh, ya bismillah aja, mudah-mudahan kita dimudahkan. Oke, ada lagi? Jam berapa nih? Kenapa anak-anak udah di sini? Sebentar. Sudah jam 10, Foni. Sebentar ya, anak Iya, di sini baik. sebentar. Ya, tidak apa-apa. Sabar. Oke. Baik, silahkan. Kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, atau masih ada, nggak apa-apa. Kita memang sekarang kan sudah masuk ke materi yang sebetulnya sudah pernah dipakai ya dulu, tetapi kita nggak apa-apa lebih dalam lagi. Kalau nggak Uni, ada, mari kita. Yuk, boleh. tips dari Goin nggak mantul, Uni. Sempurnakan sifat. Oke, ghain supaya nggak mantul adalah sempurnakan. Ingat, ghain tadi sifatnya apa? Ghain itu sifatnya adalah Rokoah. gimana ya? Jahar. Jahar. Oke. Jahar, apa? Memang ghain lebih susah. Ghain lebih susah. Kha itu kalau kha aja kalau supaya nggak mantul adalah sempurnakan sifat hamznya. Tapi kalau ghain itu memang harus nahan luar biasa. Ini contoh ya. Contoh. Di sini ada ghain yang itu tahannya luar biasa. Yang tahan sininya. Jadi tahannya di rokhwahnya. Ya, rokhwah itu apa? Rokhwah itu kan tadi apa? Suaranya terus mengalir. Maka sempurnakan rokhwahnya. Mengalir. Jangan berhenti ya suaranya ya. Jangan ya itu berhenti tuh ya. Jadi hati-hati. Ini memang perlu usaha. Ghain itu paling perlu usaha ya. Dan caranya jangan terlalu maju. Kalau dia masuk ke pangkal lidah dan dihentak itu biasanya pasti mantul. Kalau kayak huruf Indonesia itu pasti mantul. Jadi contoh dia anasyidahkan. Yag. Nah, yag karena apa? Tegas banget. Yag itu pasti keluar. Tapi kalau dimundurkan ya, lebih mundur lagi jadi tenggorokan atas itu masuknya. Jadi dia langsung lembut. Tahan di situ. Jadi pertama jangan kayak huruf G Indonesia aja. Kalau G Indonesia udah pasti mantul tuh. Karena tegas. Jadi kuatkan di rokhwahnya. Dan benarkan makhrajnya. Itu nggak ada pilihan lain sih. Oh, kebanyakan malah jadi terhenti ya. Iya, jadi syiddah. Betul. Dia jadi syiddah, makanya tidak boleh syiddah. Yausha. Suaranya ada terus tuh. Yausha. Oke. Jadi memang kalau ini kontrol ya, kayak lam saja, teman-teman semua, lam saja baca alham. Kalau kita nggak kontrol, itu gampang untuk jadi alham. Padahal kecil ya. Alham dengan alham. Nah itu cuma lepas lidah. Lidahnya tuh nah lepas. Akhirnya berubah jadi ada tawalutnya, ada le-nya. Jadi sebenarnya lebih ke kayak kita tuh nggak kontrol dengan baik. Jadi ini semua sekarang kalau soal mantul dan tidak itu adalah kontrol terhadap lidah kita. Yang kuat kontrolnya. Ya, jadi supaya nggak menjadi
Mantul-mantul. Oke. Ayo. Udah, ada lagi? Jazakillah khairun nih. Ale-ale juga saya sering ale-ale. Ya. Kalau udah ala-ala gampang, nanti mim sama nun juga gampang. Hati-hati ya. Jadi makanya kita kontrolnya luar biasa. Kayak ama. Nah, ini juga sering. Lepas bibir am. Nah, ane. Ya. Iya. Hati-hati. Bahkan kadang-kadang kalau orang kebiasaan, ini ya, orang yang kebiasaan biasanya, bahkan ha aja bisa mantul loh. Apa itu ya? Tapi kenapa? Karena tidak mau ngontrol. Kontrol. Itu bisa dikontrol. Ya, itu bisa dikontrol. Ya, hati-hati jadinya. Oke. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita mulai latihan nih. Ya Ustazah. Jauh nih. Oke. Baik, Baik. silakan Oh dikembalikan iya, lagi. Ada lagi. Oh ya, gimana? mengingatkan bagi yang belum isi polling di kelas inspirasi muslimah, tolong diisi polling dulu ya. Karena saya tidak akan kasih nomor yang belum isi polling. Mohon maaf sebelumnya. Seperti biasa, kita tidak perlu mengucapkan salam. Kemudian untuk yang nomor pertama, silakan baca ta'awudz dan basmalah. Dan selanjutnya perhatikan nomornya, saya tidak akan memanggil lagi ya. Ya, baik. Silakan nomor pertama, Umi Eli. Naam, syukran Indah. Iya. Mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. Tahu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang roknya. Basmalah. Basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini nanti dipertahankan. Roknya yang pertama agak bulat bibirnya. Ro. Nggak boleh. Ya, hati-hati. Jaga, jangan sampai ro. Oke, ya. Iya. Nah, nih. Malikui itu ya nih apa tasdid ya. Malikui. Iya, jadi tasdid. Malikui ya kulli syafiyatun. Kulla Safiyah. Safinatin. Malikui ya kulla safinatin ghasba. Ulang ya nih. Malikui ya kulla safinatin ghasba. Oke. Huruf shotnya nah ini nih sama shot kan rohoah ya. Iya. Jadi kayak kita baca bismillah gitu kan. Bis kan nggak boleh berhenti. Nah sama ghasba. Bisa nggak? Oh, iya. Ya gitu. Udah nggak usah diulang. Ayo lanjut. Cuman maksudnya untuk nanti ke depan huruf shot itu nggak boleh berhenti. Walaupun susah ya. Terus lanjut. Mengalir ya ini. Ya. Assalamualaikum. Biljiti waqtalu. Ini bukan huruf ya. Ini bukan ya. Titiknya ba ya. Ba ya. Ya. Iya, Puan. Biljibti waqtalut. Oke, ini ya, nggak apa-apa lah ya, nggak ada harokatnya sampai lupa nulisnya tuh. Oke, lanjut. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Diulang. Ulang nih. Ya, diulang. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Ini nanti biasakan ya kalau
Yang Lebih tebal dengungnya. tebal ya nih. Ulang ya nih. Ya. Izin ulang. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Nah, ini baru benar. Alhamdulillah. Jadi harus kalau yang namanya dengung tuh dengung, tahan lebih lama. Dan kalau nunnya ketemu qaf ya tebal. Ya, Iya nih. Iya. alhamdulillah. Sekarang Bagus, nih. Jazakillah khairan katsiran, barakallahu fiik. Sehat selalu nih. Amin ya Allah. Oke, lanjut kita nomor 2. Yang Ya. ini bukan lagi. Yang mana? Enggak bisa salam kan nih. Nah, ayo, langsung. Langsung ya? Ya. Wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khoti'atikum. Oke. Mulai dari lakum. Koknya panjangkan lagi khoti'atikum. A-nya panjang. Lakum khoti'atikum. A, coba lagi. Khoti'a. Khoti'atikum. Bagus. Hati-hati, kan kita udah belajar hamzahnya. Tadi keseret-seret ke ainnya. Lanjut. Hunalik. Oke. Lepasin udaranya. Lik. Lik. Nah, Wahuliku hunalik. ya bagus. Lanjut. Wajasu khilaladi. Wajasu khilalad Biar. Panjangkan. Ianya tipis. Diar. Cuma ro-nya di akhir aja yang tebal. Biar. Ulang lagi Nah, nih. ro-nya jadi tipis deh. Ianya tipis. Dia. Masuk ro baru diar. Iya. Ya. Nah, gitu ya. Coba lagi. Ulang satu kali lagi. Fajasu khilalad diyar. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dihantam tebal, nanti ianya ikutan tebal deh. Oke, bagus. Alhamdulillah. Afwan, silakan nomor 3 langsung. Afwan, ini Oke. ininya Apa? ini apa nih? Kok nggak ada ininya? Pas Nggak wama ada. tagiltul. Di sebelahnya paling kanan ada. Ayo. Apanya nih? Apa fathahnya? Wama tagiltul. Di paling sebelah kanannya ada lagi. Coba dilihat. Ke kananin dulu. Ke kananin dulu. Ada lagi huruf sebelumnya. Udah. Coba saya baca dulu saja. Ya udah, yang itu aja dulu. Apa yang ada? Yuk. Mimang khalaqa yaw. Oke, sebentar. Mimman. Dengungnya. Ayo. Mimman khalaqa yaghfiru liman yasha. Oke, sebentar. Masih belum dapat. Ya. Nun sukun ketemu kho harus lebih jelas. Mimman kho. Nunnya jelas. Oh, mimman. Ya, gitu. Kan harus idhar. Ya. Coba lagi. Mimman khalaqa ya. Mimman khalaqa yaghfiru liman yasha. Terus nanti PR ya, nun ketemu ya-nya belum masuk ke hidung itu ya-nya. Ya. Dengungnya limai. Nah, masih belum masuk. Oke, lanjut. Ya khudu kulla syafinatin ghadba. Oke, sebentar. Sa, bukan sya. Ya khudu kulla syafinatin. Sa. Hanya masih agak
Ya. Ya. Ya, sudukulla syafinatin ghadba. Ya. Catatan. PR. Sinnya belum bersih, masih syakut. Bila kayak sapu gitu loh. Sapu. Coba bilang sapu. Sapu. Nah, itu bisa. Saku. Safinatin. Nah. Safinatin. Ghadba. Panjangkan oboknya harus rokoah ya. Oboknya belum dapet nih. Ghadba. Safinatin ghadba. Ya. Nggak apa-apa, kita tidak ulang lagi. PR. Oboknya masih belum rokoah. Oboknya masih obok ya. God. Nah, itu masih tegas banget berarti. Ya. Lanjut. Wama taghidul. Jangan taknya nggak boleh tebal. Tidak boleh tebal. Wama taghidul. Ini sorry. Ini salah. Arham. Baikin dulu ya, sebentar ya. Aduh, ini kenapa semuanya berubah jadi gini ya? Masih dalam bahasa Inggris ternyata. Ya. Oke, kelihatan nggak sekarang? Hilang. Dah. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Coba aku malah pengen baikin di huruf zai-nya. Wama belakang. Wama tazdad. Nah, jadi huruf-huruf ya teman-teman semua dilarang tawalud. Kalau zai itu kan dia rohah. Tazdad. Dengan taz. Ada berhentinya gitu. Taz. Nah, ini berhenti nggak boleh. Ya. Wama tazdad. Nah, nanti kita latihan lagi ya. Ada beberapa PR tuh tadi. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Ini barakallahu. Niki barakallah. Lanjut kita. Ya, silakan. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Bagus. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Diulang tapi dengan catatan. Ghain di sini ya, hati-hati. Walghaw. Jadi ghaw-nya jangan sampai jadi ghaw. Jangan langsung ke wawunya. Jadi ghaw itu nggak boleh. Jadi betul-betul lafaznya na 2 kali. Walghaw fi. Oke. Ya, jangan dihep gitu. Tapi ada 2 di situ. Terus taghlibun. Ghainnya kurang lembut lagi. Masih belum mengalir. Rafahnya kurang. Ayo lagi. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut. Sebentar nih. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Oke, bagus. Tadi yang pertama kurang nafas ya. Jadi langsung up, udah dulu. Bagus. Jadi ini bagus ya. Jadi memang kalau huruf-huruf yang kayak ini kho, ha, itu kita hati-hati banget ngabisin nafas memang. Ya, karena kita harus ngeluarin udara tapi rohoh. Jadi ngeluarin udaranya terus gitu ya. Nah, itu nggak boleh berhenti. Ini udah bagus. Ya, cuman mungkin buat teman-teman semua yang lain di sini itu harus seperti itu ya. Jadi al-ahzab itu nggak boleh al-ahzab, itu namanya nggak rohoh. Ini bagus. Alhamdulillah. Jazakallah khair Uni. Jazakallah khairan. Wa jazakil khairan. Itulah hari ini Pak Baliut mulutnya. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ada nomor 5 langsung 6 nih. 6. Nggak ada 5-nya. Skip dulu. 6. Ya, silakan. Mbak Sarah. Nggak ada dia.
Udah nomor Nitis dulu, 6. nitis dulu. Ya. 2, 3, 4, 5. Yang Wahum. ini Baris kelima. wahum. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Nanti ya, waalaikumsalam. Ini terakhir akhsarun. Coba lagi. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Oke, bagus. Lanjut. Wahum fil Lanjut ini. akhirati humul akhsarun. Oke, lanjut. Oh, lanjut. Oh ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Alaihim. Ini kurang tawasul. Ulang. Subha. Ulang. Yang dari ghairil maghdubi alaihim. Mimnya tegas banget tadi. Ayo, ini nggak boleh tegas-tegas. Alaihim. Coba berhentinya enak. Dari ghairil. Ini komputerku. Halo, yang lain? Uni. Oh, berarti bukan aku ya? Kayaknya. Emang netis yang agak beku ya? Oke. Sepertinya. Baik. Afwan, Uni Silvi, ini ada yang mau kelas lagi, boleh Oke, silakan, boleh duluan. Silakan oleh Mbak Uti. Tadi belum selesai wifi-nya, tadi mati. Oh, baik. Ya, silakan. Ya, silakan dulu. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, bagus. Lanjut. Fal mughirati subha. Bagus. Alhamdulillah. Oke, silakan. Baik. Mbak Uti, tadi silakan Mbak Uti yang mau kelas ya. Saya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Andi. Sebentar dulu, maaf ya. Tadi Sarah dulu, Sarah nomor 5 tadi. Nanti ya, kita ada yang mau ada kelas, silakan yang Uti dulu. Ini baca yang mana ya, Mbak Un? Paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonir pakai taus. Yang Uti nggak boleh pakai taus. Ya. Naghfir lakum. Nah, itu panjang. Atikum. A-nya panjang. Diulang dari naghfir lakum. Ayo, disambung. Naghfir lakum khati'atiku. Atik ya, atik. Iya. Ulang Ustaz ulang. Ya. Naghfir lakum khati'atik. Oke. Yakunu li ghulamum wa qad balaghoniyal kibar. Oke, bagus. Wal ya'khudhu hizrahum. Oke, bagus. Alhamdulillah. Dah. Selamat menempuh kelas baru. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah aku sudah dikasih waktu dulu. Ini mau gabung ke Ustazah Neneng. Jadwalnya draw. Oke, silakan. Ya, baik. Nomor 5. Sarah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Mbak Uti. Yang mana Uni? Paling atas. Ya. Malikuya
Silakan. Malikui kulla safinatin usba. Diulang. Malikui kulla safinatin usba. Bentar. Lam tasdid nggak boleh lama. Kulla langsung. Malikui kulla safinatin usba. Oke, lanjut. Bil jibti wat tawut. Panjang. Bil jibti wat tawut. Bagus. Wa imma takhofanna min qaumin khiyana. Ini nafasnya nggak keluar di akhir. Khiyanah. Wa imma takhofanna min qaumin khiyana. Nah, ya, bagus. Jadi perhatikan sifat-sifat hurufnya semua ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut kita yang mau udah siap nih. Jazakillahu Ya. khairan. Siap. Ya, Ini silakan. ini. Wadkhulul ya. Betul. Wadkhulul apa wadkhulu ababa? Wadkhulul, langsung wadkhulul. Wadkhulul baba. Banyak panjang. Baba. Wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum. Sujjadan naghfir lakum khoti'atikum. Ini kebalik. Lakum A-nya juga panjang. Coba lagi. Sujjadan naghfir lakum khoti'atikum. Bagus. Fagulibu. Nggak boleh lip, Bu. Yang hati-hati, nggak boleh fagulib, nggak boleh masuk lip, tapi libu. Ya, coba lagi. Fagulibuhunalik. Oke, bunya panjang. Fagulibuhunalik. Fagulibuhunalik. Oke, bagus. Fajasu khilalan diyar. Oke, sebentar. Kenapa jadi ada nun ya? Oke, khilalanya panjang. Khilalad diyar. Oke, coba lagi. Fajasu khilalad diyar. Diyar. Roknya ditebelin. Diyar. Jadi kalau depannya A pasti rok itu tebel. Ya. Ya. Khilalad diyar. Bagus. Oke, kita lanjut. Nomor 8. 8. 9. Umi Rini, Umu Kenta. Rini 8. Oh nih, Umi Rini udah. Umi Rini, tafadhol. Ini Kenta. Baik Ustazah. Nomor 8 ya, 7 terlewat ya? 7 sudah, Silakan, Um. 7 sudah. Miman ya? Iya. Miman. Khalaqa yaghfiru liman yasha. Berakhirnya dengan hamzah sukun jadi dihentak ya. Yasha.
Nah, maksudnya begitu berarti. Baik, Ustazah. Dikabarkan. Mimman khalaqa yaghfiru liman yasha. Ya, bagus. Ya'khudhu kulla safinatin ghobba. Oke. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakallah khairan. Nomor 9. Oke. Umu Kenta, mic-nya. Hai. Mikrofon. Yang mana nih Umi? Umi? Baris Nomor keempat. baris 4. Baris keempat. Hai. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Gimana Uni? Lupa, Afwan. Diulang ya karena tadi tanwin ketemu fa-nya kurang bagus. Coba lagi. Baik. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, begitu, bagus. Walghawfihi la'allakum taghya. Ya. Walghawfihi la'allakum taghlibun. Ya, bagus. Alhamdulillah masuk ini sudah 20 menit. Takhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Kayaknya kok nanti yang gedean ini bikin Oh gitu, ini masih kurang besar ya? Oke, alhamdulillah. Kayaknya kalau saya aja mesti begini, apalagi yang sepuh-sepuh nih. Zoom. Emang nggak bisa di zoom? Saya di komputer, tadi saya zoom dulu ya. Bisa. Oke, lanjut. Sebenarnya pakai ini masing-masing seharusnya bisa di zoom, walaupun di komputer. Iya, kalau pakai HP masih bisa di zoom sih. Pakai komputer juga Nomor bisa. 10. Udah kan Ustaz, ini udah kan? Udah. Alhamdulillah, bagus tadi. Alhamdulillah, jazakillah khairan ini. Oke, lanjut. Nomor 10. Miramlah. Ya, terima kasih. Wahum fil hirati humul. Sebentar. Ini bacanya fil a, ada a-nya. Fil a, ini tadi apa? Kemarin tuh anaknya copy paste nih jadi begini. Yuk. Wahum fil akhirati humul ahsarun. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim. Ini huruf ghain sukunnya bagus ya, tapi depannya pakai G. Jangan, go, bukan go. Yo, lagi. Ghairil, gitu. G-nya nggak kedengaran ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, yang betul yang ini. Jadi nggak boleh ghairil, itu nggak boleh. Go, baru benar. Ya? Ghairil maghdubi. Jangan panjang-panjang. Ghairil, langsung, yuk. Ghairil maghdubi alaihim. Bagus, lanjut. Pamughiratin subha. Ro-nya panjang nih, ada tandanya kecil. Pamughirati, artinya pendek. Pamughirati subha.
Anda nggak bisa dengar ghoinnya, diulang lagi. Wal fal mughirati subha. Kurang? Oke. Hati-hati. Hati-hati aja nanti ke depan ya. Kalau ngaji sendiri hati-hati. Ya, Oke. Jazakira Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Uni. Oh, silakan Umu Husna. Ya, baik Uni. Na'fir lakum khoti'atik. Oke. Huruf ko-nya masih pakai tak. Kurang tebal. Ini harus itbaq. Nah, ini itbaq nih. Na'fir lakum khoti'atik. Ko-nya benar. Kho-nya kepanjangan sekarang karena mau siap-siap ke ko. Coba lagi satu kali lagi. Na'fir lakum khoti'atik. Iya, betul. Ko-nya rasanya ini harusnya atikum ya. Oke, lanjut. Yakunu li ghulamu wa qad Lamnya panjang. Lamnya panjang. Gul, ini ada gulamu. dua harokat. Iya, ya. Ya, Yakunu li ghulamu wa qad balaghaniyal kabir. Masalahnya bukan al-kabir, tapi al-kibar. 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 Diulang Uni ya. Yakunu li ghulamu wa qad balaghaniyal kibar. Oke, bagus. Coba baca lagi al-kibar. Ra-nya ditebelin lagi. Al-kibar. Masih kurang tebal. Ra-nya tebal. Bar, bukan bar. Al-kibar. Ya, ba-nya tapi tipis. Al-kibar. Al-kibar. Nah, gitu. Jadi ba-nya tipis, ra-nya naik. Al-kibar. Jadi ba-nya masih harus tipis ya. Good. Lanjut. Wal ya'khudhu hizrahum. Bagus. Alhamdulillah. Gampang ya ini. Syukran jazakillah khairan kasiran Uni. Khairan nomor 12. 12 nggak ada. Ada nggak sih tadi? Iya, kayaknya keluar lagi. Oke, Uni. nomor 13. Berarti selanjutnya saya. Iya, silakan. Baik. Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nanti latihan ya, tanwin ketemu ya-nya masukin ke hidung ya. Itu aja sih. Kurang masuk ya. Kurang masuk. Oh, baik. Nanti saya coba deh. Nah. Bil jibati wa tawut. Oke. Lanjut. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Bagus, tapi ini berhenti. Ini harusnya nggak boleh. Baik. Min qaumin khiyanah. Bagus. Oke, bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Nomor 14. 14. Tafadhol. 14. Oh, yang 14 tadi izin Ustazah. Oke, nomor 15. Izin 15. Umi Ica. Umi Rumaisya. Tafadhol. Ya, tafadhol. Yang mana sih? Baris kedua ya. Baik, sudah. Jangan pakai tahu sih. Langsung baca aja. Jangan pakai tahu. Wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum.
Oke, sebentar. Ghain sukunnya masih keluar udara, sayang. Masih kho. Now, tahan lagi. Yuk. Dari sujjadan. Dari sujjadan. Sujadan naghfir sujadan naghfir lakum khati'atikum. Bagus. Fahulibu hunalik. Bagus. Saja sukhilalad diyam. Bagus. Alhamdulillah. Sip. Nanti hati-hati aja ghain sukun jangan sampai keluar udara ya. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan nih. Udah muncul alhamdulillah nomor 16. Silakan. Oh, baris ketiga. Salam Ustazah. Ya, ya. Yaghfiru liman yasha. Oke. Ngomong-ngomong, Ana nggak bisa lihat mukanya sama sekali nih, malah ke ini matahari. Bentar. Oke. Muter-muter dulu. Nggak bisa ya malah. Oke, oke. Nggak bisa. Nah, udah nggak apa-apa. Ya, lanjut. Macet. Ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Bagus, coba diulang. Ya, khudu. Ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Oke, lanjut. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus? Ya, nggak terlalu kedengeran nih. Oke, nomor 17. 11. Baris Umi ketiga ya. Eda. Iya, Iya, baris Umi ketiga. Eda. Ya, tafadhol. Baris keempat. Oh, baris keempat ya. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Ini coba diulang lagi harus jelas. Sebentar. Ya, Eda, ya. ulang lagi harus jelas mana yang dengung, mana yang enggak. Yuk. Ya, yuk. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Oke, bagus. Gimana, Uni? Gimana? Ya, bagus. Lanjut. Ya. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Bagus. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Zainya kepanjangan jadinya lebih daripada 2 harokat. Diulang. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus bacaan. Jazakallah Uni. Jazakallah khairan. Ya, lanjut. 18. Bunda Heni, tafadhol. Ya. Kok suaranya belum kedengeran, Bunda? Bunda, suaranya belum kedengeran, Bunda Heni. Sekarang bagaimana? Oh ya sudah, baik, tafadhol. Baik. Mohon bimbingannya Ustazah. Maaf Uni. Ya. Wahum fil akhirati humul akhsaruna. Oke, akhsarun. Berhenti ya. Oh, baik. Baik. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Oke. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Bagus. Fal mughirati subha. Rohnya panjang. Roh. Baik. Fal mughirati
khoti subha. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Uni. Jazakillah khairan. Nomor 19. Ya, Uni. Oke, Mau silakan. Insya Allah. Naghfir lakum khoti'atik. Oke, pokoknya masih ta. Lagi satu kali lagi. Naghfir lakum khoti'atik. Bagus. Yakunu li gulamu wa qad bala'a. Oh, ini goin. Salah. Yakunu li gulamu wa qad balaghaniya wa qad balaghaniyal kibar. Oke, bagus. Wal ya'khudhu hidrahum. Bagus. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Masih ada? Lanjut aja. Ya, saya Zah, nomor 20. Silahkan. Nomor 20. Langsung Zah. Silahkan. Malikuya huzukulla safinatin wasbah. Sebentar. Coba baca ya khudu. Ya huzukulla. Nah, ini masuk ke tengah nih. Ya, jangan. Ya, berhentinya harus tegas sekali. Coba. Dari awal Zah. Ya. Malikuya huzukulla safinatin wasbah. Kenapa masih ya? Iya. Bedakan antara gini. Nggak boleh itu iya. Nah, masuk ke tengah. Ya. Jadi berhentinya tuh di sekitar suara. Ya khudu kulla. Ya khudu. Coba lagi. Ya, gitu ya Zah. Ya. Ya, langsung berhenti aja kayak ya gitu. Coba. Malikuya huzukulla safinatin wasbah. Oke. Ada perubahan? Lebih baik, tapi nanti kita akan lebih paksa lagi. Lanjut. Ya huzukulla safinatin. Sudah. Yang belakangnya tuh bagus. Oke. Lanjut. Biljibati wad-daghut. Ini huruf apa? Afwan. Biljibati wad-daghut. Oke, bagus. Wa imma nakhafanna. Afwan. Ini ta bukan na. Astagfirullah. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti lucu ya latihannya malah hamzah lagi. Astagfirullah. Jadi bilang mu'min. Bilangnya mu'min, jangan mu'min. Oh, seperti ya? ain lah. Seperti ain saya. Ya, kayak ain jadinya. Jadi jangan ya, tapi ya. Berhentinya. Nah, jadi benar-benar berhenti tek gitu. Tek. Kayak di kapak gitu berhentinya. Pah gitu langsung. Ya. Jadi kayak kita bilang pak. Gitu. Bapak. Ya kan? Nah, kakak. Nah, dia berhentinya langsung mendadak. Gitu ya. Jadi kalau tadi masih antara hamzah sama ain gitu. Ain. Oh. Nggak boleh. Justru nggak boleh. Alhamdulillah ya. Baik, Zah, syukran jazakillahin barakallahu fiik. Silvi bukan Zah. Terakhir, Ustazah, terakhir. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Fahulibu hunalik. Bagus. Wajasu khilalad diyar. Ini bagus, tapi depannya bukan wow. Fa.
Fa. fajasu khilalad diyar. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus bacaannya. Ada Alhamdulillah. lagi? Ada yang belum baca karena kelewat? Ya, dikembalikan kepada moderatornya. Silakan. Jazakillah khair Ustazah. Uni cantik. Jika ada lagi masih mau membaca, sudah semua ya, sahabat. Ini sudah semua sih tadi Ustazah saya lihat. Umi Cucu jadi Alhamdulillah ya. Ya. Latihan-latihannya nanti belum dipikirkan. Jadi PR nggak ada nih. Ini PR nih, coba PR apa ya? Masya Allah. Allah sama kok sama lain ya? Iya. Sahwat itu apa ya? Apa ya? Belum dipikirkan, jujur aja. Nanti dicoba ditulis deh nanti di grup ya. Cuman ya itu aja, perhatikan huruf kha dan ghain itu adalah pertama harus rokhahnya ya. Semuanya harus rokhah. Rokhah itu apa? Jadi ketika tasydid harus mengalir. Jangan tegas-tegas dihentak-hentak. Jadi kalau ada kayak ada tasydid, sahhara, sahho, itu betul-betul harus keluar. Terus misalkan apalagi dia termasuk ketika sedang sukun. Karena dia rokhah berarti nggak boleh menghentak berhentinya. Ya, jadi janganlah apalagi huruf ghain. Jangan kemudian dijadikan huruf G-nya Indonesia dengan sifatnya syiddah. Gitu. Supaya banyak nih, supaya dia lebih lembut, supaya dia mengalir gitu ya suaranya. Nah, ini jadi perhatikan bahwa perbedaan ghain sama kha itu hanya di bagian sifat menghembuskan nafas sama tidak. Sekali dia keluar nafas, ghain langsung berubah jadi kha, dan sekali tidak terhembus nafas, maka kha berubah jadi ghain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, termasuk belajar sifat-sifat yang tadi kita pelajari, itu ada manfaatnya, ya. Makin bagus lagi bacaan kita, niatkan untuk itu. Jangan lupa setiap hari baca Al-Qur'annya pakai arti paling sedikit 1 halaman per hari supaya benar-benar menjadi pedoman hidup bagi kita. Baca artinya ya, bukan sekedar baca-baca. Oke, itu saja. Dipersilakan dikembalikan kepada moderator untuk menutup. Mohon maaf lahir batin. Baik, jazakillah khairan katsiran Uni atas waktu dan ilmunya. Ya, sahabat semua, mari sudah di penghujung kelas. Mari kita sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakillah khairan katsiran pada Uni Silvi yang pada pagi hari ini sudah menyediakan waktu dan berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Uni Silvi bisa semakin memperbaiki bacaan-bacaan kita, semakin membuat kita semakin cinta pada Al-Quran, dan juga semoga menjadi amal jariah untuk Uni Silvi pada akhirnya. Ya. Baik, saya sebagai moderator pada pagi hari ini mohon maaf atas segala khilaf, baik dan kurangnya itu semuanya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya, saya tutup untuk kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jumpa lagi minggu depan ini bisa ya. Sampai jumpa, matur nuwun. Terima kasih Uni. Sama-sama. Pamit ya. Iya, sama-sama.